Halo, apa kabar? Selamat datang di Psychology of Human, channel YouTube yang membahas segala hal tentang psikologi manusia. Di channel ini, Anda akan menemukan video-video yang menarik, informatif, dan bermanfaat tentang berbagai aspek psikologi manusia, seperti kepribadian, motivasi, emosi, kognisi, sosial, dan lain-lain. Anda juga akan mendapatkan tips dan trik yang dapat membantu Anda mengenal diri Anda lebih baik, mengatasi masalah psikologis, dan meningkatkan kualitas hidup Anda. Segera subscribe channel Psychology of Human sekarang juga, dan jangan lupa untuk like dan komen video ini. Apakah kalian pernah mengalami hal-hal buruk yang membuat kalian terluka, takut, atau marah? Apakah kalian masih merasakan dampak negatif dari pengalaman-pengalaman itu hingga sekarang? Jika ya, kalian mungkin mengalami trauma masa lalu. Trauma masa lalu adalah luka batin yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, menakutkan, atau mengancam jiwa. Trauma masa lalu bisa berupa kekerasan fisik, pelecehan seksual, kehilangan orang tercinta, bencana alam, perang, atau hal-hal lain yang mengganggu kesejahteraan seseorang. Trauma masa lalu bisa menyebabkan gangguan stres pasca trauma atau PTSD, depresi, kecemasan, rasa bersalah, marah, atau malu. Namun, trauma masa lalu bukanlah akhir dari segalanya. Kita semua bisa sembuh dari trauma masa lalu jika kita mau mencari dan menerima bantuan. Di video kali ini, saya akan berbagi dengan kalian beberapa solusi untuk trauma masa lalu. Solusi ini saya dapatkan dari pengalaman pribadi, buku-buku, dan sumber-sumber lain yang terpercaya. Saya harap solusi ini bisa bermanfaat dan membantu kalian. Solusi pertama adalah mengakui dan menerima trauma masa lalu. Mengakui dan menerima trauma masa lalu adalah langkah pertama untuk menyembuhkan diri. Kita harus mengakui dan menerima bahwa kita pernah mengalami hal-hal buruk yang tidak bisa kita ubah atau kendalikan. Kita juga harus mengakui dan menerima bahwa kita memiliki luka batin yang perlu diobati. Dengan mengakui dan menerima trauma masa lalu, kita dapat melepaskan penyangkalan, penolakan, atau pembelaan diri yang tidak sehat. Solusi kedua adalah berbicara dengan orang yang tepat. Berbicara dengan orang yang tepat adalah cara untuk melepaskan beban, mendapatkan dukungan, dan mendapat persepsi baru. Kita harus berbicara dengan orang yang tepat, yaitu orang yang peduli, mengerti, dan bisa dipercaya. Orang yang tepat bisa berupa keluarga, teman, mentor, atau profesional kesehatan mental. Dengan berbicara dengan orang yang tepat, kita dapat merasa lebih lega, didengar, dan dimengerti. Solusi ketiga adalah menghadapi dan mengolah emosi. Menghadapi dan mengolah emosi adalah cara untuk mengurangi rasa sakit, marah, atau takut yang ditimbulkan oleh trauma masa lalu. Kita harus menghadapi dan mengolah emosi kita dengan cara yang sehat, seperti menulis jurnal, bermeditasi, berdoa, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan. Kita juga harus menghindari cara yang tidak sehat, seperti menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, atau melampiaskan emosi pada hal-hal yang tidak berhubungan. Dengan menghadapi dan mengolah emosi, kita dapat merasa lebih tenang, damai, dan bahagia. Solusi keempat adalah memaafkan diri sendiri dan orang lain. Memaafkan diri sendiri dan orang lain adalah cara untuk melepaskan rasa bersalah, dendam, atau benci yang menghambat proses penyembuhan. Kita harus memaafkan diri sendiri dan orang lain, bukan karena kita setuju atau lupa dengan apa yang terjadi, tapi karena kita ingin melepaskan diri dari beban yang tidak perlu. Kita juga harus ingat bahwa memaafkan bukan berarti kita harus berdamai atau berhubungan kembali dengan orang yang menyakiti kita. Dengan memaafkan diri sendiri dan orang lain, kita dapat merasa lebih lega, ringan, dan bebas. Solusi kelima adalah membangun kembali kepercayaan diri dan harga diri. Membangun kembali kepercayaan diri dan harga diri adalah cara untuk mengembalikan rasa percaya, bangga, dan cinta pada diri sendiri. Kita harus membangun kembali kepercayaan diri dan harga diri dengan cara yang positif, seperti mengucapkan afirmasi, bersyukur, atau melakukan hal-hal yang kita sukai dan bisa. Kita juga harus menghindari cara yang negatif, seperti membandingkan diri dengan orang lain, mengkritik diri sendiri, atau menuruti standar orang lain. Dengan membangun kembali kepercayaan diri dan harga diri, kita dapat merasa lebih kuat, percaya diri, dan berharga. Nah, itulah beberapa solusi untuk trauma masa lalu. Semoga kalian bisa menerapkan solusi ini dalam kehidupan kalian.
Jika kalian punya solusi lain yang ingin kalian bagikan, silakan tulis di kolom komentar. Saya senang mendengar pendapat dan pengalaman kalian. Sebelum mengakhiri video kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah narasi singkat untuk kalian semua. Masa lalu memang tidak bisa diubah, tetapi kamu bisa mengubah cara pandangmu terhadap masa lalu. Cobalah untuk melihat masa lalu sebagai pelajaran yang berharga dan kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dalam perjuanganmu. Ada banyak orang yang peduli dan siap membantumu. Jangan ragu untuk meminta bantuan dan dukungan dari orang-orang terdekatmu. Seperti kata-kata bijak yang mengatakan, jangan menyerah pada kegelapan, karena bahkan sekecil apapun cahaya yang ada, itu masih bisa menerangi kegelapan. Teruslah berjuang dan percayalah bahwa masa depanmu akan lebih baik daripada masa lalumu. Semoga Anda menikmati video ini dan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton Psychology of Human, channel YouTube yang mengajak Anda untuk menjelajahi dunia psikologi manusia. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya.